channel ini, saya pernah bercerita tentang malaikat pelindung atau spiritual guide kita. Saya juga memberikan cara-cara dan tips untuk menghubungi mereka. Nah, bagaimana kita tahu jika para spiritual guide ini mencoba berkomunikasi dengan kita? Simak terus di Iluva Media. Di kedua video ini, banyak sekali yang menghubungi saya dan bertanya, kenapa saya tidak bisa melihat malaikat pelindung? Atau kenapa saya tidak dapat mendengar langsung suara mereka? Saya pernah bahas sekilas tentang kemampuan supernatural manusia. Saya lebih senang menyebut kemampuan ini sebagai kanal atau channel. Kalau kamu nggak bisa melihat yang gaib-gaib, itu artinya kamu memang tidak dominan di kanal penglihatan gaib. Kanal ini disebut juga dengan nama clairvoyant. Kalau kamu nggak bisa mendengar yang gaib-gaib, itu artinya kamu memang tidak dominan di kanal pendengaran gaib. Kanal ini dikenal juga dengan nama clairaudient. Ada satu channel yang menjelaskan tentang kanal-kanal ini dengan baik sekali. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang kanal-kanal tersebut, kamu bisa tonton video dari Ananda Ramarta ini ya. Linknya ada di sebelah kanan atas. Nah, di video ini kamu akan belajar memahami bagaimana para pembimbing spiritual kamu mencoba berkomunikasi atau membangun komunikasi dengan kamu, terutama kalau kamu orang yang tidak dominan di kanal penglihatan gaib atau di kanal pendengaran gaib. Komunikasi yang terjadi bukan komunikasi secara dua arah ya, tapi komunikasi yang hadir dalam bentuk tanda-tanda atau simbol. Tanda-tanda ini adalah pesan yang diberikan oleh mereka agar kamu menyadari sesuatu. Mereka ingin kamu aware atau sadar pada sebuah topik atau tema tertentu. Saya akan paparkan apa saja tanda-tanda itu yang biasanya digunakan oleh para spiritual guide atau malaikat pelindung kamu untuk menarik perhatianmu. Tanda pertama, kamu melihat angka-angka yang berulang. Sobat, ada banyak sekali penjelasan tentang fenomena ini ya. Tapi ada satu channel yang dapat menjelaskan dengan cukup baik apa arti dari pengulangan angka-angka ini. Kamu bisa cek video dari channel Indo Essence ini ya. Linknya ada di sebelah kanan atas. Menurut saya pribadi, kira-kira 3 dekade terakhir, para spiritual guide ini berusaha menarik perhatian kita dengan angka. Jadi tidak heran, semakin banyak orang yang melihat angka-angka berulang, misalnya 1111, 2121, 777, 5656, dan lain-lain. Tanda kedua, kamu mendengar suara berdenging. Biasanya suara berdenging ini diberikan ketika kamu sedang bermeditasi atau bodimu dalam kondisi yang rileks. Tanda ini artinya kamu harus aware atau sadar dengan kondisimu saat ini. Apapun yang saat ini sedang terjadi pada kamu, apapun yang saat ini sedang kamu alami, apapun itu, ucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa dan sadari bahwa kamu tidak pernah sendiri. Para malaikat ini, para pembimbing kita ini, mereka sudah diutus bagimu. Mereka diutus untuk membimbing dirimu, baik kamu sadari atau tidak kamu sadari. Tanda yang ketiga, kamu mendengar namamu dipanggil-panggil. Pernahkah kamu sadari bahwa ada yang memanggil kamu, tapi nggak ada orang di sekitar kamu? Atau tidak ada orang yang kamu kenal? Ini adalah pertanda bahwa para pembimbing spiritualmu ingin agar kamu menyadari bahwa ketakutanmu itu tidak nyata. Ketakutanmu itu hanya ilusi belaka. Tanda ini biasanya diberikan pada mereka yang mengalami kesulitan, pada mereka yang kebingungan mencari solusi, dan pada mereka yang mengalami ketakutan akan sebuah kondisi tertentu. Inti dari pesannya adalah, jangan takut, hadapi dengan berani. Gagal atau berhasil itu bukan tujuan kamu. Tuhan atau Sang Sumber ingin melihat keberanianmu dalam situasi ini. Ya, sekali lagi, jangan takut, hadapi dengan berani. Tanda yang keempat, kamu mencium aroma atau wewangian tertentu. Aroma atau bau tertentu dapat membangkitkan memori akan sebuah peristiwa di masa lalu, dan memang itulah tujuannya.
Kenapa aroma ini diberikan padamu? Kalau sebuah wangi tertentu membuat kamu mengingat akan masa lalu, coba perhatikan. Apakah ada hal yang harus dimaafkan di situ? Atau apakah ada situasi yang harus kamu pulihkan? Kadang-kadang ada aroma yang asing sekali tapi sangat menarik ya. Dan itu kamu cium berulang-ulang. Ini adalah tanda kalau kamu bertemu dengan orang-orang baru, dengan kenalan baru, dengan kolega baru, bahkan mungkin kamu akan menemukan pasangan yang baru. Tanda yang kelima, kamu menemukan bulu unggas. Pernahkah kamu menemukan bulu hewan dalam hal ini unggas ya? Unggas itu berarti burung, ayam, bebek, atau angsa, tapi di tempat-tempat yang sangat tidak lazim. Mungkin kamu temukan di saku baju, mungkin di dalam dompet, mungkin di jok mobil, dan lain-lain. Padahal di sekitarmu tidak ada unggas, atau kamu tidak memelihara hewan unggas. Ini adalah pengingat bahwa kamu sangat dicintai oleh mereka ya, oleh para malaikat pelindung kamu, oleh para pembimbing kamu. Biasanya tanda ini diberikan ketika kamu mengalami kesedihan yang mendalam. Tapi kadang-kadang tanda ini juga diberikan ketika kamu naik kelas ya. Naik kelas dalam tanda kutip. Naik kelas di sini artinya kamu berhasil menyelesaikan persoalan internal kamu. Misalnya, selama ini kamu berantem aja dengan suami atau dengan istri kamu, tapi kalian berhasil mencapai kompromi dan berdamai kembali. Tanda yang keenam, menemukan uang koin atau logam. Ini adalah pesan dari para pembimbing spiritual kamu agar kamu tidak perlu khawatir tentang finansial. Uang memang penting ya, uang memang perlu dicari karena bagaimanapun juga kehidupan modern itu pasti terhubung dengan yang namanya uang. Maka carilah uang dengan bersungguh-sungguh, tapi ya ingat, jangan mengkhawatirkan tentang besarnya, tentang jumlahnya. Berapapun yang kamu dapat, berapapun yang kamu hasilkan, ucapkan syukur akan pendapatan kamu. Kalau kamu punya sejumlah utang yang harus dibayar, ini adalah tanda atau pesan bahwa ada solusi yang ditawarkan padamu atau yang akan diberikan padamu. Kalau kamu tidak punya uang sama sekali, misalnya kamu belum bekerja atau kamu kehilangan pekerjaan, it's okay. Ini adalah tanda dari para pembimbing kamu bahwa kamu akan mendapatkan solusi sebentar lagi. Tanda yang ketujuh, kamu mendengarkan lagu atau musik tertentu. Lagu atau musik ini biasanya kamu dengarkan tanpa sengaja dan berulang-ulang. Misalnya, di kantor, kamu mendengar ada teman yang memutar lagu berjudul A. Kemudian ketika rehat makan siang, kamu dengar lagi ada orang yang bersiul-siul, dan lagu yang dia siulkan adalah lagu A. Kemudian ketika pulang kantor, kamu mampir sejenak di sebuah minimarket, dan lagi-lagi kamu mendengar lagu itu. Sobat, ini adalah tanda atau pesan bahwa dalam beberapa hari ke depan, hidupmu akan menjadi lebih menarik, lebih berwarna. Mungkin ada penugasan baru, mungkin ada wawasan baru, mungkin ada pengetahuan baru yang kamu dapatkan. Atau bisa juga seperti ini, dalam hati kamu sedang menyanyikan sebuah lagu, dan tidak lama kemudian kamu mendengar lagu itu dinyanyikan oleh orang lain, atau HP temanmu ternyata ringtone-nya adalah lagu itu. Peristiwa ini disebut synchronicity. Yang namanya synchronicity tidak pernah kebetulan. Bagi saya ini adalah sebuah pertanda, sebuah pesan dari dimensi yang lebih halus. Tanda yang kedelapan, kamu mendapatkan mimpi yang berulang-ulang. Saya sangat sering mengalami ini. Bukan hanya mimpi yang berulang, tapi juga berlanjut. Jadi, ini persis seperti kamu nonton sinetron episode 1. Besoknya, kamu nonton episode 2, tapi sebelum masuk ke episode 2, ada highlight dari episode 1. Besoknya lagi, kamu nonton episode 3, tapi sebelumnya ada highlight dari episode 1 dan 2. Sobat, kalau kamu mengalami hal seperti ini ya, pengulangan mimpi yang seperti ini membawa sebuah pesan penting. Pesannya adalah, kamu akan menghadapi karma dari masa lalu kamu, dari past life kamu. Bisa jadi itu adalah karma baik, atau mungkin juga karma buruk. Tapi apapun bentuk karmanya, ketahuilah, para malaikat pelindung atau para spiritual guide kita selalu ada bersama kita dan selalu mencintai kita.
Lalu apa yang harus saya lakukan ketika menemukan tanda-tanda ini? Kalau memungkinkan ya, kalau mungkin kamu cari tempat duduk, pejamkan mata sebentar, ucapkan terima kasih pada Tuhan, kemudian pada para pembimbing kamu. Kemudian kamu mintalah pada mereka agar memberikan nasihat dan bimbingan. Nasihat ini bisa dari kata-kata orang lain, dari peristiwa-peristiwa, dari event-event, dari buku, dari film, dari lagu, dari mana saja. Mereka akan sangat menghargai permintaan ini, karena dengan demikian mereka tahu pesan mereka kamu dapatkan. Tapi kamu juga perlu ingat ya, mereka tidak suka kalau kita menjadi manja, dikit-dikit minta petunjuk, dikit-dikit minta tanda, ya. Jangan seperti itu. Kalau kamu terlalu sering minta petunjuk, maka mereka tidak akan memberikannya lagi. Kenapa? Supaya kamu dapat mandiri secara spiritual. Oke sobat, sampai bertemu di video berikutnya. Stay tune dan salam cahaya.